Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media yang berbahagia pada hari ini, kita akan melakukan press release ya, konferensi pers dalam 5 kasus, ya, 6 kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Lebong. Ya, jadi kalau kita lihat fenomenanya, kasus-kasus ini sebagian besar tersangka dari 6 ini ada 5 kasus yang terjadi itu adalah dilakukan oleh anak-anak muda, jadi umur 18, 19 dan ada lagi umur 21 tahun. Dan kasus yang kita rilis hari ini adalah yang pertama adalah kasus pencurian dengan pemberatan. Nanti untuk kasus-kasus ini akan langsung dijelaskan oleh Kasat Reskrim dan Kanit Bidum, juga nanti Kanit PPA. Jadi saya sebutkan di sini kasusnya adalah yang pertama tadi pencurian pemberatan, itu ada 3 kasus. Yang pertama adalah pencurian tabung gas LPG, kemudian pencurian juga tabung gas LPG dengan sanyo, kemudian ada pencurian benih padi, kopi ya, yang sering kita lihat di sini, yang kalau kita lewat di Ribu Pengadang itu sering dijual ke masyarakat tuh, yang bentuk karung basah ya, basah. Kemudian yang keempat ya, itu persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi di tahun 2021 yang baru berhasil kita amankan. Kemudian yang terakhir adalah kasus togel dengan tersangka 2 orang ibu rumah tangga dan 1 orang laki-laki. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya silakan untuk pertama dari Kanit PPA untuk menjelaskan kasus yang ditangani oleh Kanit PPA. Mohon izin Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari unit PPA saat ini lagi menangani kasus tentang persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan laporan polisi nomor LPP 256 11 Romawi 2021 tanggal 10 November 2021 telah ditangkap atau diamankan seorang laki-laki berinisial HS, tinggal dan beralamat di Kecamatan Bingin Kuning. Untuk waktu penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 pukul 3 pagi diamankan oleh penyidik terkait diduga pelaku persetubuhan anak di bawah umur oleh unit PPA Polres Lebong. Untuk kronologis kejadian, perbuatan persetubuhan sudah terjadi sebanyak 4 kali dan TKP-nya seluruhnya ada di Kafe Sehu, dan kebetulan kafe tersebut berada di daerah Semelako. Jadi untuk kronologis ini si pelaku lagi bermain di kafe tersebut sambil dipandu oleh seorang wanita dan akhirnya berkenalan.
terjadilah hubungan pacaran selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu sudah terjadi hubungan suami istri sudah sebanyak 4 kali. Dan untuk setiap melakukan perbuatan, korban dikasih uang saku sama pelaku. Nah, demikian untuk pasal yang kami kenakan, pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia, dipidana ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Untuk barang bukti yang diamankan milik korban, satu lembar baju jumpsuit lengan pendek warna merah marun, 1 lembar celana dalam warna pink, 1 lembar BH biru bermotif prenda, 1 lembar tank top warna biru, dan 1 lembar spray warna krem bermotif bunga dan bergaris. Dan ini BB yang telah kami amankan. Cukup nengok 3, 2, 1. tata kanan. Jadi untuk masalah pelaporan ini memang dari pihak keluarga korban yang melaporkan kepada kita pada Jadi untuk terkait pelaporan masalah persetubuhan anak di bawah umur ini memang kita mendapat laporan dari pihak keluarga atas terjadinya persetubuhan ini pada tanggal dilaporkan itu pada tanggal 10 November 2021 dan baru terungkap untuk pelaku tanggal 6 Juli 2022 dan kemarin kami tanyakan ternyata yang bersangkutan ini pelaku selama ini berada di Kabupaten Komuko. Demikian, ada yang perlu dipertanyakan lagi? Kemudian untuk korban sendiri Mbak, ini yang terkait kasus persetubuhan ini masih di bawah umur atau memang sudah tergolong dewasa gitu? Untuk korban persetubuhan ini anak di bawah umur dan sekarang masih berumur 15 tahun. Yang bersangkutan itu tamat SMP. Untuk pendidikan terakhir tamat SMP. Satu lagi izinkan, ini kan sudah menjalin asmara, kemudian setelah berhubungan badan diberi uang saku. Itu setiap kali berhubungan badan atau hanya sekali dan nilainya berapa? Untuk pemberian uang saku, setiap melakukan hubungan badan itu memang dikasih uang saku sama yang bersangkutan, itu mulai dari nominal 170 sampai 200. Jadi setiap berhubungan 4 kali itu selalu diberi uang saku. Tambahan Mbak. Untuk TKP, seluruh TKP yang 4 kejadian ini seluruhnya di Cafe Sehu di Desa Semako. Tambahan Mbak, kan dilaporkan pada bulan November 2021 dan pelaku baru tertangkap bulan ini. Nah itu tuh apakah selama ini pelaku ini buron atau gimana? Untuk pertanyaan Mas, selama ini kita sudah berusaha mencari keberadaan pelaku karena mungkin pelaku ini sering berpindah tempat dan terakhir di Muko-Muko. Ya, baru terungkapnya setelah beliau pulang ke kampung di Desa Bingin Kuning. Dan itu kita sudah monitor 1 bulan belakang. DPO Ya, ya. Pak. DPO. Selama ini dia Baik rekan-rekan, terima kasih menjawab pertanyaan rekan-rekan tadi, mungkin sudah cukup ya. Jadi kalau sudah di atas kalau sudah dewasa ya nggak kena pasal ini. Nah itu pertanyaan dari Mas tadi kan pencabulan anak di bawah umur. Jadi umurnya masih 15 tahun. Kemudian untuk keberadaan pelaku sendiri selama dia menjadi DPO itu di Kabupaten Muko-Muko ya. Kemudian kemarin informasi kita dengar bahwa yang bersangkutan pulang ke rumahnya, akhirnya kita lakukan penangkapan di sana. Baik, terima kasih rekan-rekan. Kemudian untuk kasus 303 silakan Pak Kasat untuk memberi penjelasan secara rinci. Siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Pak Polres, yang terhormat Pak Kasat, rekan TPA dan rekan-rekan media. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang proses penanganan daripada dan pengungkapan kasus perjudian jenis togel. Ya bisa kita lihat di sini ada 3
pelaku. Yang satu nama Pak Rafikul itu yang duduk. Terus yang satu lagi atas nama Ibu Yusni di belakang saya dan Ibu Merianti. Antara Ibu Yusni dengan Ibu Merianti ini statusnya bibi sama ponakan. Terus kronologisnya yang bisa kami sampaikan sekitar hari Jumat tanggal 8 Juli pukul 11 anggota Setpidum mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan judi togel yang di Pasar Moraman. Akhirnya unit Bidum melakukan lidik dan alhamdulillah tertangkap. Itu yang melakukan itu Pak Rafikul, warga desa Aman, ya, warga desa Aman. Berikut dengan barang bukti. Dari yang sebelumnya Pak Rafikul ini setornya dengan Ibu Yusni, ya, dari Ibu Yusni. Terus Ibu Yusni menyetorkan lagi dengan Ibu Merianti yang warga desa Semlako Atas. Sementara kalau Ibu Yusni itu di dusun Muarama. Barang bukti yang sudah kami bisa amankan ini ada rekapan catatan daripada togel sini. Terus ada uang tunai sekitar 130. Terus handphone ada 2, ya, handphone ada 2. Dan di sini juga ada ATM sama buku rekening milik Ibu Merianti. Pasal yang kami terapkan 303. Ancamannya paling lama ancaman sekitar 10 tahun ancaman pidananya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 kasus. Yang pertama kita amankan inisial PN. Modus pelaku dengan cara mengambil tabung gas di salah satu warung desa Tabak Belau, ya, yang saat itu korban sedang berada di dalam rumah, tidak diketahui. Pasal yang kami kenakan pasal 363 ayat 1, ancaman di atas 5 tahun. Barang bukti yang kita amankan 4 buah tabung gas, 1 lembar uang kertas sejumlah 100.000, kemudian 1 uang tunai 80.000 dan uang pecahan 50.000. Kemudian kasus pencurian dengan pemberatan yang berikutnya inisial AA, ya, inisial AA tersangka melakukan kita amankan inisial YK 18 tahun di Desa Danau, Celebong Atas. Bisa pencurian dengan membakar. Sementara Yoki saya milik ide dan mengambil karung tersebut di atas di dalam rumah, ya. Pasal yang kita kan 363 ayat 1 ketiga, ancaman di atas tahun. Kemudian untuk pelaku berikutnya inisial MS, umur 18 tahun, alamat Desa Talangliak, Dingin Kuning, Kabupaten Lebong. Barang bukti yang berhasil kami amankan 1 buah tabung gas LPG kurang 3 kilo, 1 unit mesin air merek Shimizu, 1 unit mesin penyedot merek Sanyo, dan 1 lembar pakaian jenis baju warna hitam yang terdapat tulisan KOR.
pasal yang kami kenakan 363 ayat 1 ke 3, ancaman di atas 5 tahun. Yang bersangkutan ini kebetulan sudah residivis, pengulangan perkara ya. Kemudian yang terakhir, kasus pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang berjenis parang. Identitas inisial AR, umur 21 tahun, kerjaan pelajar atau mahasiswa, alamat Desa Semlako, Semlako Atas, Kecamatan Lebong Tengah ya. Lebong Tengah ya. Modus operandi, tersangka melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang yang telah terhunus sambil mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor. Barang bukti yang berhasil kita amankan, 1 bilah parang, 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat Blade, dan 1 lembar STNK sepeda motor Blade. Pasal kita kenakan tajam tuh. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah ordonan atau pasal 335, ancaman 10 tahun penjara. Ya kan? Mungkin itu rekan-rekan media, silakan kalau ada pertanyaan. Kemudian yang korban ini lewat, mereka mengejar dan mengacungkan senjata tajam ini untuk menyuruh berhenti. Tetapi korban terus kemudian berhenti di pemukiman karena melihat orang banyak. Akhirnya pelaku pengancaman ini langsung melanjutkan perjalanan terus, tidak singgah di sana. Ya. Maksud dari tujuannya itu adalah katanya dalam pemeriksaan itu ingin membunuh korban katanya. Ya. Jadi itu saja, mungkin ada pertanyaan rekan-rekan? Ya, silakan. Terkait yang untuk kasus curat ini tadi Bang, karena pelakunya ini kebanyakan masih muda. Ya. Untuk motifnya itu sendiri apa Bang? Ya. Apakah mereka ingin terpengaruh chip domino atau seperti apa? Baik, di sini juga saya menghimbau kepada masyarakat wilayah hukum Polres Lebong bahwa memang kasus akhir-akhir ini yang kita lihat adalah pencurian dengan pemberatan dengan nilai yang sebenarnya tidak seberapa, seperti ini 2 karung kopi, kemudian tabung gas, kemudian sanyo ya. Jadi ini pun dilakukan oleh anak-anak muda kita yang umur masih remaja, ada yang 18, rata-rata 18, kemudian 19 dan 21 tahun. Jadi kami di sini menghimbau kepada masyarakat luas, khusus Kabupaten Lebong, agar yang pertama adalah melaksanakan pengamanan untuk lingkungan masing-masing ya, khususnya untuk di rumah masing-masing terhadap aset-aset di rumah seperti hasil panen gitu kan, kemudian tabung gas yang memang ini menjadi sasaran dari anak-anak remaja ya. Kemungkinan di dalam pemeriksaan kita bahwa ini digunakan untuk kebutuhan mereka. Yang pertama adalah game online. Yang kedua membeli makanan, minuman dan juga rokok ya. Apa istilahnya, ngudut. Untuk ngudut. Jadi kebutuhan yang bukan untuk kaya diri, tetapi ini untuk memenuhi kebutuhan dari hari-harian mereka, seperti tadi yang kita sebutkan. Jadi kami tetap menghimbau kepada seluruhnya masyarakat, yang pertama khusus untuk pengancaman itu agar sesuatu tidak main hakim sendiri ya, tidak main hakim sendiri. Kemudian untuk masyarakat luas juga tetap menjaga harta atau rumah masing-masing dengan misalnya kalau mau berpergian dengan mengunci pintu, memasukkan barang-barang yang bisa dicuri ke dalam rumah sebelumnya ya,
agar tidak terjadi pencurian yang seperti kita sebutkan. Pun itu nanti seandainya kita terjadi, kita dari Polres Lumbung tetap akan selalu memproses kasus itu sampai dengan terungkap dan tertangkap. Itu saja yang saya sampaikan untuk press release hari ini. Ada pertanyaan lagi mungkin? Agar memasuki aula untuk mengikuti Kau punya akun game Riko dak? Domino dak? Nggak ada. Dak donian? Nah, berapa kali kau maling kau? 2 kali. dengan membawa Ke siapa aja kau beli? Eko maling? masing-masing subsatker. Kau jual? Kemana kau jual? Diulangi kembali Pasar? diberitahukan kepada Ke siapa? Pasar? para kasubsatker Yang baru keluar. Ini memang besar jangan no tidak? kembali KPO Tidak. Pak Urbin dan Kasio Polsek Jajaran agar segera memasuki aula Yang ikut dulu, jangan keluar masuk. Wih, nanda hancur kaki. Apa yang aku maling? Iya maling. Dah.